Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Brodel Sisaman dari kelas 10 manajemen Program Mahasiswa S1201019 akan menjelaskan mengenai model perencanaan tenaga kerja. Model perencanaan tenaga kerja adalah untuk memberikan saran yang jelas dan bermanfaat tentang bagaimana merencanakan tenaga kerja dengan cara yang sesuai keterampilan dengan kebutuhan bisnis strategis organisasi saat ini dan masa depan. Namun, pada konsep perencanaan tenaga kerja, selayaknya memahami konsep-konsep perencanaan strategi mikro dan makro SDM, modal sumber daya manusia, proses perampalan SDM, menentukan dan menghitung permintaan SDM, dan memastikan sumber daya manusia. Proses manajemen sukses bagi karyawan dan konsep downsizing dan restructuring, konsep talent, manajemen dan staffing. Nah, konsep yang akan saya bahas ini adalah konsep perencanaan strategi makro dan mikro. Untuk sebuah perencanaan SDM yang baik, diperlukan tahapan-tahapan atau langkah dasar yang harus ditempuh, mampu menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM, mengumpulkan data dan informasi yang lengkap mengenai SDM, merencanakan makro. Perencanaan makro adalah perencanaan yang menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan ditempuh, tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara mencapai tujuan itu pada tingkat nasional. Rencana membangun nasional dewasa ini meliputi rencana dalam bidang ekonomi dan sosial. Dipandang dari sudut perencanaan makro, tujuan yang harus dicapai negara khususnya dalam bidang peningkatan SDM adalah mengembangkan sistem pendidikan untuk menghasilkan tenaga pembangunan yang baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Secara kuantitatif, pendidikan harus menghasilkan tenaga yang cukup banyak sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sedangkan secara kualitatif, harus dapat menghasilkan tenaga pembangunan yang terampil sesuai dengan bidang dan memiliki jiwa Pancasila. Perencanaan meso, kebijakan yang telah ditetapkan pada tingkat makro kemudian dijabarkan ke dalam program-program yang berskala kecil. Selanjutnya perencanaan meso, kebijaksanaan yang telah ditetapkan pada tingkat makro kemudian dijabarkan dalam program-program yang berskala kecil. Pada tingkatannya perencanaan sudah lebih bersifat operasional, disesuaikan dengan departemen dan unit-unitnya. Terus selanjutnya perencanaan mikro. Perencanaan mikro diartikan sebagai perencanaan pada tingkat institusional dan perencanaan pada tingkat institusional dan merupakan penjabaran dari perencanaan tingkat meso khususan dari lembaga mendapatkan perhatian, namun tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan dalam perencanaan makro ataupun meso. Perencanaan strategis tersebut juga dengan merencanakan jangka panjang strategi. Itu menurut RG Dik diartikan sebagai konfigurasi tentang hasil yang diharapkan tercapai pada masa depan. Bentuk konfigurasi berdasarkan 1. Ruang lingkup, 2. Hasil persaingan, 3. Target, 4. Penataan sumber-sumber. Dan perencanaan strategi digunakan untuk mengatakan suatu lingkup perencanaan yang lebih general, di samping adanya beberapa jenis perencanaan lain yang disebut STENER. Pengertian perencanaan strategi yaitu proses pendayagunaan sumber-sumber dan strategi yang mengatur pengadaan dan
pendayagunaan sumber untuk mencapai tujuan. Hal tersebut bertujuan untuk mencari bentuk dan identitas pada masa yang akan datang dengan mempertimbangkan berbagai kompleks dalam suatu sistem berdasarkan hal di atas. Metode penelaah dan pemecahan masalah didasarkan atas kerangka ini mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada sistematik dan sistematik, berorientasi yang kedua, dan yang ketiga mempunyai tujuan menyeluruh, 4 berdimensi jangka panjang, menengah, dan pendek. Dan yang kelima menerapkan metode keilmuan analisis teoretik dan empirik dan program pengembangan. Dan keenam, rencana operasional terjabar dalam proyek dan program. Dan yang ketujuh, berlandaskan kebijakan dapat memperhitungkan norma dan kaidah. Dan yang kesembilan, mempunyai pola input, proses, output dengan informasi umpan balik. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.